Sebagai orang percaya, Tuhan menuntut kita, karya salib menuntut kita agar kita hidup dalam kebenaran. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, senang berjumpa kembali. Saya tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya atau kami berdoa, kita semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan, dalam anugerah Tuhan dan cinta Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan renungan singkat seputar makna salib, berkaitan di mana kita akan merayakan hari Jumat Agung atau Happy Good Friday. Dan marilah kita belajar apa yang dikatakan firman Tuhan tentang makna salib bagi orang percaya. Yang pertama saya ambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Makna salib yang pertama adalah kitab Petrus, saya dapatkan bahwa salib itu merupakan lambang di mana Tuhan memikul dosa-dosa kita, orang yang percaya kepada Dia. Salib itu merupakan lambang di mana dosa dunia, dosa semua manusia, dosa saudara dan saya dipikul oleh Tuhan dan ditancapkan di kayu salib dengan pernyataan bahwa sudah selesai pekerjaan Tuhan dalam karya keselamatan, memikul dosa-dosa umat manusia. Namun Bapak Ibu, ketika Tuhan atau firman Tuhan mengatakan bahwa dosa-dosa kita telah dipikulnya di kayu salib, ada beban moral kita ke depan dari tanggapan pikulan dosa di kayu salib bagi hidup kita sebagai orang yang percaya. Petrus menegaskan mengapa Tuhan pikul dosa kita, dikatakan agar kita hidup untuk kebenaran. Agar kita hidup untuk kebenaran. Jadi setiap kali kita memandang salib, setiap kali Anda melihat salib, maka terpatri di benak kita bahwa salib merupakan lambang di mana Tuhan pikul dosa kita. Namun ada pesan moral di balik salib itu supaya kita hidup dalam kebenaran. Jadi kita tidak bisa berpuas diri bahwa dosa kita telah dipakukan di kayu salib, maka semua sudah selesai. Tidak Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, Tuhan menuntut kita, karya salib menuntut kita agar kita hidup dalam kebenaran. Pastikanlah Bapak Ibu, setiap hari dalam hidupmu engkau memandang salib. Dengan memandang salib, engkau tahu bahwa dosamu sudah dipakukan di kayu salib. Dan lewat salib itu engkau ingatkan diri bahwa engkau tidak boleh lagi hidup dalam dosa, tapi engkau harus hidup di dalam kebenaran. Engkau harus berpikir benar, berkata benar, berperilaku benar, bertingkah laku benar. Engkau harus berbisnis benar, bekerja benar, berusaha benar. Setiap kali Anda tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, ingat salib. Salib lambang pengorbanan Tuhan di mana dosamu telah dipakukan, dan itu menjaga kita untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa, melainkan kita hidup untuk kebenaran. Yang kedua yang saya dapatkan dari kitab Efesus 2:16 dikatakan dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Salib merupakan pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Ketika manusia berdosa Bapak Ibu, maka dosa harus dihukum, ya. Dan manusia jadi berseberangan dengan Tuhan pencipta. Manusia menjadi musuh Tuhan, quote unquote. Pada dasarnya kita nggak sebanding sih dengan Tuhan karena Tuhan terlalu besar, tapi Alkitab katakan kita menjadi seteru Allah karena dosa. Namun lewat salib Alkitab katakan maka kita diperdamaikan, ya, diperdamaikan dengan Allah yang kudus. Kita yang tadinya musuh Tuhan, seterunya Tuhan, diperdamaikan. Tidak ada yang bisa memperdamaikan ciptaan dengan pencipta Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa mendamaikan antara manusia dengan Allah, tidak ada.
namun Alkitab katakan lewat salib itu dikerjakan oleh Kristus dengan kematiannya, dengan darahnya, dengan pengorbanannya, dengan apa yang dikerjakan di kayu salib. Maka apa yang mustahil antara perdamaian manusia dengan Allah dikerjakan oleh salib, maka kita berdamai dengan Allah. Dengan ini Bapak Ibu, dengan kebenaran ini, itu membuat saudara bisa merasa lebih tenang, merasa lebih berani ketika Anda berdoa menghampiri Allah dan menyebut Dia Bapa. Setiap kali Anda merasa tenang, nyaman, dan Anda berdoa, Bapa kami yang di sorga, ingatlah kemampuan, keberanian, ketenangan Anda dalam menghampiri Dia yang kudus di sorga. Ingatlah itu dikerjakan oleh salib karena telah terbentuk jalan damai, dan kita bisa berdoa kepada Bapa di sorga, kita bersekutu kepada Bapa di sorga. Dan konteks ayat ini berbicara mengenai bagaimana orang-orang di Efesus juga ada yang saling berseteru satu sama lainnya. Dan Alkitab menekankan salib bukan hanya mendamaikan antara manusia berdosa dengan Allah, tapi salib juga bisa mengingatkan kita juga mendamaikan kita dengan sesama kita, kita dengan rekan kita, kita dengan orang lain. Ketika ada perseteruan di dalam tubuh Tuhan, dalam gereja di Efesus, Alkitab mengatakan, ingat salib. Salib itu menjadi pegangan kita untuk kita saling berdamai satu sama lain. Bapak Ibu, tidak bisa dipungkiri sebagai manusia, seringkali kita berbuat salah. Kita menyakiti, kita menyinggung. Namun sebagai orang percaya, ingatkan diri bahwa salib itu menjadi pegangan kita untuk kita bisa berdamai dengan orang lain. Dan saya percaya kita akan mendapatkan ketenangan, orang lain juga mendapatkan ketenangan dengan damai yang telah dikerjakan oleh salib. Yang ketiga, makna salib dalam Galatia 3:13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Hukum Taurat, Bapak Ibu, kalau saudara pelajari baik-baik, itu didesain agar manusia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi hukum Taurat itu lebih mengarah kepada kelemahan-kelemahan manusia. Ya. Sehingga saudara pelajari kitab Kejadian sampai sepanjang perjanjian lama, siapapun orangnya, nabi, imam, raja, siapa saja, tidak ada yang bisa mengikuti standar hukum Taurat dalam kehidupan perilaku. Dan itu menuduh orang. Ketika hukum Taurat dibuat, maka akan terjadi Bapak Ibu keterikatan antara perjanjian Tuhan dan manusia, di mana kalau orang melakukan hukum Taurat diberkati, tapi kalau gagal maka orang itu terkutuk. Dan buktinya nggak ada yang bisa, Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa mengerjakan hukum Taurat dengan tuntas, sehingga manusia dibawa bayang-bayang kutuk itu, Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, ada jalan keluar atas kutuk Taurat, yaitu Kristus mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus dikatakan berkorban di kayu salib, maka kutuk Taurat dipatahkan. Manusia hidup bukan lagi karena standar hukum Taurat, tapi manusia hidup atas kasih karunia Tuhan, atas anugerah Tuhan, atas pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jadi kutuk itu dipatahkan, kutuk Taurat dipatahkan oleh karena salib. Kita menjadi orang berbahagia, Bapak Ibu. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang suka belajar pelajaran Alkitab, maka engkau akan melihat dalam tradisi Yudaisme, mereka masih terikat Taurat. Ada banyak peraturan mereka harus ikuti. Ribet banget dah, ya kata orang Jakarta. Namun puji Tuhan, saudara menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus, Anda tidak usah ikut aturan itu. Anda percaya Anda telah ditebus, Anda telah dibayar, dan Anda bebas dari kutuk Taurat tersebut. Jadi Bapak Ibu, makna salib itu membuat saudara menjadi orang yang bebas dari dosa karena dosamu sudah dipakukan di kayu salib. Namun hidup dalam kebenaran makna salib menjamin saudara kita berdamai dengan Bapa, namun kita juga berdamai dengan sama makna salib, memastikan bahwa Taurat, kutuk Taurat tidak berlaku buat kita karena kasih karunia Allah ada buat kita. Salib membuat kita hidup lepas dari kutuk Taurat dan hidup atas
kasih karunia yang daripada Allah. Kiranya Tuhan berkati saudara. Sekali kami ucapkan selamat merayakan Jumat Agung, Happy Good Friday, dan menyambut hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua.